Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada anak-anak Bapak, kita akan melanjutkan dalam pelajaran sejarah peminatan tentang paham-paham baru dunia dan pergerakan nasional Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan setelah kemarin kita membahas tentang revolusi-revolusi di dunia. Jadi kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ini ada beberapa standar kompetensi dan standar kompetisi dasarnya. Lalu ini ada indikator, yaitu mendeskripsikan paham-paham baru liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, demokrasi, dan nasionalisme. Lalu ada mendeskripsikan terbentuknya identitas kebangsaan di Indonesia, mengidentifikasikan faktor-faktor penyebabnya timbulnya nasionalisme di Indonesia, lalu menghubungkan keragaman ideologis dengan perbedaan strategis organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, ini peta konsepnya tentang paham-paham baru dan kesadaran bangsa Indonesia. Oke, ini kita akan masuk ke pertama, yaitu nasionalisme, yang dimana pengertiannya suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian kelompok tersebut merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu sendiri. Nah, nasionalisme timbul karena adanya unsur satu ikatan rasa senasib, seperjuangan, bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama, adanya campur tangan bangsa lain dalam wilayahnya, lalu adanya persamaan ciri-ciri ras, tetapi hal ini tidak mutlak, lalu adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapat hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Nah, paham nasionalisme ini bertahan lama di Indonesia sejak politik etis dibentuk atau dibuat oleh kaum liberalis di Belanda dengan memberikan pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran baru. Lalu nasionalisme ini tumbuh melalui Sumpah Pemuda, lalu berkembang, lalu diadopsi oleh Soekarno, lalu berubah menjadi Soekarno merubahnya itu menjadi suatu bentuk marxisme, lalu membuat partai, yaitu PNI, yaitu Partai Nasionalisme Indonesia. Dan PNI sekarang berafiliasi, bukan afiliasi, tapi merubah simbolnya menjadi PDIP sekarang. Namun ada juga suatu kesalahan dalam bentuk pemikiran, bagaimana nasionalisme itu bukan hanya kita melihatnya dari segi politik saja, namun ini merupakan bentuk dari kesadaran terhadap suatu bangsa. Nah, lalu ada demokrasi, yang dimana secara luas diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada demokrasi melakukan beberapa macam praktek, yang ada demokrasi parlementer seperti yang dilakukan oleh Prancis, Belgia, dan Belanda. Lalu ada demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini yang digunakan dengan teorinya Montesquieu, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu sistem demokrasi melalui referendum dan inisiatif rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Ini biasanya John Locke ini yang menggunakan ini. Lalu sistem demokrasi negara sedang berkembang seperti negara-negara di Asia Afrika. Nah, sistem demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia itu mengambil dari teori Montesquieu, yaitu demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dimana ada pengatur, pelaksana, dan pengawas. Dari sistem demokrasi ini bukan hanya bentuk kita demo dan krasi atau demo dan strasi, bagaimana kita bisa bebas untuk berbicara. Kita boleh berbicara, namun kita mempunyai inti atau poin-poin yang harus disampaikan. Kebebasan itu tidak melanggar dari hak pribadi terhadap orang yang harus kita demo atau kita tuntut, atau yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Jadi demokrasi ini memiliki pemahaman yang sangat luas sebenarnya, yang dimana suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, se-Indonesia seperti pemilu itu merupakan salah satu bentuk demokrasi yang dilakukan dengan jurdil, dan adil. Nah, itulah suatu bentuk dari paham demokrasi itu sendiri. Lalu ada liberalisme, yaitu suatu paham yang mendaki adanya kebebasan individu dalam segala hal,
Paham liberalisme menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu. Secara universal, liberalisme berkembang sangat menonjol dalam bidang politik, ekonomi, agama, dan pers. Dalam bidang politik, paham liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme. Nah, liberalisme ini diadopsi kebanyakan oleh negara Amerika ya, Amerika Serikat, terkhususnya bagaimana negara itu mengadopsi sistem paham ini. Kita boleh bebas berekspresi tapi kita tidak boleh melakukan hak fisik karena itu sudah melanggar dari ketentuan hukum. Kita boleh berbicara apa saja asal kita jangan menyentuh dan melukai orang itu. Itulah bentuk dari liberal. Kebebasan itu milik individu, bukan milik kelompok. Jadi dia sudah orang-orang yang merdeka, udah menjadi suatu hal yang ditentukan dalam sistem pemerintahan di Amerika itu sendiri gitu. Jadi liberalisme ini merupakan satu paham yang timbul setelah revolusi-revolusi, dan paham ini yang berkembang di Asia dan Afrika itu sendiri. Lalu ada sosialisme. Pengertian adalah suatu paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dikerjakan bersama, dan hasilnya pun dinikmati bersama-sama pula. Secara luas, sosialisme merupakan suatu istilah umum yang digunakan sebagai doktrin untuk semua sistem ekonomi yang menentang kemutlakan milik perseorangan dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Nah, paham sosialisme ini dianut oleh negara seperti Kuba, negara di daerah Amerika Latin, yang dimana sistemnya itu menghendaki segala sesuatu harus diatur bersama. Jadi sistemnya itu apa yang punya rakyat itu dikembalikan sama rakyat. Jadi semua sistem pengelolaan itu dilakukan secara bersama-sama gitu. Intinya sosialisme itu bagaimana kita bisa melaksanakan sistem tolong menolong, itu yang lebih makna yang lebih mudahnya untuk dipahami gitu. Nah, lalu ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels, di mana ini merupakan tokoh pemikir sosialis. Lalu Karl Marx mengembangkan menjadi sebuah sistem bentuk komunisme dan bentuk kapitalis, lalu mengembangkan menjadi bentuk kapitalis, lalu melahirkan sistem komunisme. Lalu dia menjadikan ingin membentuk sebuah pemahaman komunisme untuk menjadikan sebuah negara itu akan sama rasa gitu. Namun itu merupakan suatu hal yang utopis dan tidak mungkin, karena paham itu sampai sekarang belum bisa dilaksanakan, kecuali di Korea Utara juga menjadi negara yang barbar sekarang. Rusia sudah mulai perlahan bergeser dari komunisme merubah menjadi negara kapitalis atau sosialis yang lebih mendekati gitu. Nah, lalu ada pan-islamisme. Pengertian ini merupakan suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam sedunia. Paham ini dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan. Lalu pan-islamisme muncul berkaitan erat dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan kemunduran dunia Islam. Sementara itu, dunia barat dalam kemajuannya berusaha menjajah negara Islam. Lalu pan-islamisme mendapat dukungan dari tokoh-tokoh yang terkenal dan pemimpin Islam sepanjang abad ke-19 dan ke-20. Lalu pan-islamisme dan gerakan-gerakan nasionalis memberikan inspirasi bagi lahirnya banyak gerakan. Lalu pan-islamisme melahirkan organisasi Liga Dunia Islam (LDI) pada tahun 1962 dan didukung oleh 43 negara. Organisasi tersebut menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi, lalu kemudian berbentuk sebuah lembaga permanen, yaitu OKI, yang berkedudukan di Jeddah di Saudi Arabia. Nah, jadi pan-islamisme ini merupakan satu gerakan Islam yang banyak sampai sekarang Indonesia masih melaksanakannya, seperti pertemuan OKI dan Liga Negara Islam gitu, Liga Negara Islam, untuk melihat bagaimana kondisi dan khususnya keberadaan umat Islam agar tetap bersatu dalam menahannya perpecahan dari agama itu sendiri. Lalu kita akan membahas tentang penggunaan identitas nasional. Jadi identitas penggunaan kata atau istilah Indonesia menjadi sangat penting dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah.
kata Indonesia telah menjadi identitas nasional dan dapat